Ustaz Amin sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Amin ternyata Waalaikumsalam sudah bergabung di warahmatullahi tengah-tengah kita. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Kita bisa ditutup. Sebelum mulai, tadi ada pesan dari teman-teman berkawan baik, diminta untuk membacakan surah An-Nisa, surah keempat, ayat 97 hingga 100. Mungkin teman-teman bisa ikut baca ya, tapi mungkin tetap di-mute aja. Oke, kita sama-sama buka surah 4, surah An-Nisa ayat 97 hingga 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga apa yang akan kita simak pada malam hari ini itu menjadi amal soleh yang Allah terima, menjadi wasilah penggugur dosa kita di masa lalu, dan menjadi sebab dihindarkannya kita dari maksiat di masa yang akan datang. Oke, karena ini amanah, jadi saya mencoba untuk membacakannya. Mohon maaf teman-teman kalau seandainya bacaannya tidak sebaik teman-teman sekalian. Oke, saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastadhi'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu ayyahuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, ini ayat kena banget gitu. Sesuai dengan temanya how to hijrah. Bagaimana hijrah? Bagaimana caranya hijrah? Atau mau mulai dari mana sih? Oke,
tanpa berlama-lama, mungkin kita flashback sedikit ke materinya Ustadz Amin kemarin. Sedikit di pertemuan pertama, Ustadz Amin ada menyampaikan bahwa syarat hijrah itu ada dua. Satu, ada yang ditinggalkan, dan yang kedua, ada yang dituju. Yang ditinggalkan berupa maksiat, yang dituju berupa ketaatan. Jadi, kalau seandainya teman-teman sudah memiliki dalam lubuk hati itu udah pengen ninggalin maksiat, udah pengen ninggalin yang buruk-buruk, terus pengen berbuat baik, pengen beramal soleh, pokoknya pengen berubah lah, nggak pengen buruk terus. Nah, itu udah jadi ciri-ciri bahwa teman-teman itu sudah dibukakan hatinya, sudah dilembutkan hatinya agar mengambil langkah untuk berhijrah. Oke? Ustadz Amin, sudah ready, Ustadz? Siap. Ya, oke. Tanpa panjang lebar, kami serahkan kepada Ustadz Amin. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Ihwafillah, teman-teman yang berbahagia, teman-teman sebangsa setanah air, teman-teman senusantara yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati yang kembali mempertemukan kita. Rasanya pertemuan kita sepertinya baru beberapa waktu yang lalu gitu. Ternyata waktu seminggu itu di masa sekarang, di era disrupsi pada hari ini, di zona retakan pada hari ini, semuanya serba digital, semuanya serba dunia maya gitu. Bahkan kajian kita pada hari ini lewat Zoom meeting, dan ini merupakan kajian yang kekinian. Maka wajar apabila kita merasa dalam keseharian kita itu waktu kok begitu berjalan begitu cepat. Baru kemarin berbincang-bincang dengan Bang Dimas, ternyata ketemu lagi. Hari begitu terasa berjalan sangat cepat. Yang paling penting, mau hari atau waktu itu berjalan terasa lambat atau terasa cepat, pastikan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas mendekat untuk taat, bukan aktivitas menjauh dari Allah, malah mendekatkan diri pada kemaksiatan. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan amalan-amalan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang berbahagia, bersyukur sekali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jalan hijrah ini. Hijrah sejatinya adalah berpindah. Hijrah sejatinya adalah berubah. Darkness to brightness, dari kegelapan menuju keterangan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Apapun yang terjadi di jalan hijrah ini, walaupun kita dulunya pernah tenggelam, jasad kita ini mungkin telah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa yang lalu, tetapi yakinlah bahwa Allah
memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita, masih berbaik hati, sehingga sampai dengan hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita yang hina ini, yang jahat ini, yang buruk ini, untuk bertobat menuju jalannya, menuju perjuangan yang memang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, walaupun orang-orang di sekitar kita itu nyinyir gitu, walaupun orang-orang di sekitar kita itu mengejek penampilan kita, mengejek perubahan kita, hati kita ternyata sudah tidak lagi sejalan dan sehati dengan mereka yang dulu mereka adalah teman-teman kita dalam bermaksiat, maka tunjukkan kalau kita itu memang betul-betul berubah. Hijrah sejatinya adalah berubah, hijrah sejatinya adalah berpindah. Maka lawan dari hijrah itu adalah tetap, sama, kemudian bisa juga diartikan stagnan. Maka kalau kita termasuk orang yang tetap, sama, stagnan, maka sesungguhnya tidak ada proses perubahan pada diri kita. Kalau kita ingin selalu tetap, sama gitu ya, tidak ada perubahan pada diri kita, maka sejatinya itu bukan sifat sejatinya manusia, bukan sifat sejatinya muslim. Itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu tetap. Sifat Tuhan itu sama. Tidak pernah berkurang kekuasaannya, tidak pernah berkurang kemahaannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang senantiasa kita bergantung kepadanya. Oleh karena itu, mari bersama di kesempatan pembuka pada malam hari ini kita renungkan kenapa kita masih hidup sampai dengan hari ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dosa-dosa kita yang banyak di masa lalu, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, berpacaran, menggunakan narkoba, minum minuman keras, melakukan hal-hal yang syubhat seperti merokok dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semakin mengetahui jati diri kita sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya jin oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka beribadah, dalam rangka tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwafillah yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Bang Dimas tadi, di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas berkenaan dengan definisi atau pengertian dari hijrah itu apa. Kemudian kita juga sama-sama coba memahami, mengetahui dua jenis hijrah yang kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan hijrah hati, ada yang disebut dengan hijrah jasad. Hijrah bil jasad dan hijrah bil qalbi. Mau hijrah hati maupun hijrah fisik, keduanya sama-sama penting. Hijrah hati itu berarti kerjanya niat. Kalau hijrah fisik berarti menyesuaikan niat dengan apa yang kita lisankan dan perbuatkan. Itulah sejatinya iman. Iman itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Maka bisa jadi ada orang-orang yang mengakunya hijrah, tapi ternyata dia hanya setengah hijrah. Atau dia dikatakan sebagai orang yang munafik di jalan hijrah. Wah, ini kasar banget sudah. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di jalan hijrah ini. Sekali lagi saya sampaikan, hijrah hati itu berarti berkaitan dengan perkara niat, kerja dari perasaan dan pemikiran kita. Kemudian hijrah jasad itu berarti kaitannya dengan penampilan, penampakan, dan pakaian kita yang mencerminkan termasuk akhlak gitu ya, yang mencerminkan bahwa kita memang benar-benar hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita merasa, wah saya tidak mau terang-terangan hijrah, nanti riya,
nanti dikatain orang dan seterusnya. Maka sesungguhnya ria yang hakiki itu adalah orang yang merasa takut ini, takut itu karena manusia, karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku ndak enak ke masjid, nanti aku ketemu sama dia, itu sudah kategorinya ria gitu kepada manusia. Karena sejatinya ria itu menggantungkan sesuatu, tidak enak terhadap sesuatu, menggantungkan atau melakukan segala sesuatu itu atas dasar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi problem dalam kehidupan kita. Nah, kemudian setelah kita memahami dua jenis hijrah, maka ada yang harus kita pahami selanjutnya di pertemuan yang lalu yang memang belum tuntas kita bahas, yaitu berkenaan dengan ketika kita memulai hijrah, itu dari mana berangkatnya? Ternyata dari dua hal. Yang pertama adalah belajar, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Belajar itu diawali dengan diam, kemudian mendengarkan, kemudian mengamalkan, sampai akhirnya nanti mendakwahkan kepada orang lain. Nah, kemudian setelah kita belajar, kita juga harus seiring sejalan membersihkan hati. Bukan belajar dulu kemudian membersihkan hati, atau membersihkan hati dulu baru belajar. Keduanya seiring sejalan. Seperti kita melangkah, maka kita memerlukan kaki kanan dan kaki kiri. Keduanya berjalan seiringan dan tidak boleh ketinggalan salah satunya. Kalau ketinggalan salah satunya, nanti malah loncat-loncat gitu ya, kayak pocong. Maka keduanya ini penting, dan keduanya ini menjadi pijakan kita. Nah, pada kesempatan di sesi yang hari ini, yaitu How to Hijrah, maka kita mari bersama-sama membersihkan hati atau melakukan unboxing terhadap hati kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengenal hati terlebih dahulu. Ikhwafillah, teman-teman yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini penting saya menyampaikan bagaimana cara kita menyucikan hati dan menyucikan jiwa kita. Perlu kita pahami bersama bahwa hati itu adalah raja, sedangkan badan itu ibarat prajurit. Hati itu ibarat sopir, sedangkan badan adalah mobilnya. Hati itu ibarat nahkoda, maka badan itu adalah kapalnya. Hati itu ibarat masinis, maka badan adalah kereta apinya. Mobil sangat bergantung kemauan sopirnya. Kalau sopirnya fokus, maka jalannya pasti lurus. Kalau sopirnya mengantuk, sopirnya lalai, bisa jadi mobilnya tertabrak. Bisa jadi mobilnya masuk jurang. Bisa jadi mobilnya mengalami kecelakaan. Dan seterusnya. Maka sejatinya hati manusia itu adalah raja yang menentukan nanti dia akan berakhlak seperti apa, dia memilih makanan yang bagaimana, kemudian dia memakai pakaian yang seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sangat ditentukan oleh kerja hati. Jadi kalau kita sudah berbicara hati, maka di dalamnya itu ada variabel atau elemen perasaan dan pemikiran. Jadi supaya simpel pembahasannya, di dalam hati itu ada perasaan dan pemikiran. Walaupun kerja otak itu ya berpikir, kerja hati itu merasa. Tapi supaya pembahasannya lebih simpel, maka hati ini adalah kerjanya software, sederhananya gitu. Ketika softwarenya sehat, maka hardware akan mengikuti. Kalau misalnya softwarenya bermasalah, kena virus, atau ada gangguan sistem, maka komputer atau badannya itu akan ikut error juga. Bahkan bisa menyebabkan overheat, bisa menyebabkan panas, sampai akhirnya rusak mesinnya. Di dalam salah satu hadis disebutkan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Sebagian orang ada yang mengatakan hati ya jantung, jantung yang hati.
Tapi ada lagunya tuh, jantung hatiku, lagu lama gitu ya. Ya jantung ya hati gitu. Keduanya disamakan, ada juga yang membedakan. It's no problem. Yang paling penting adalah hati adalah kerjanya niat, hati adalah penggerak dari raga atau fisik seseorang. Ikhwafillah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ada 3 jenis hati manusia. Yang pertama qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Cirinya seperti apa? Dia senantiasa mencintai karena Allah, menahan diri karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, melakukan segala aktivitas yang halal maupun yang haram, melakukan yang halal, mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram, itu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara, pada hari harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dia tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, hati yang hidup, khusyuk, tawadhu, lembut dan selalu terjaga. Qalban syakuron walisanan zakiron. Ciri orang yang hatinya sehat, hatinya senantiasa bersyukur, lisannya senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun keadaannya, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan susah maupun sulit, semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bersyukur, dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam hadis qudsi disebutkan, apabila kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan merangkak, Allah akan mendatangi kita dengan berjalan. Dan ketika kita mendatangi Allah dengan cara berjalan, maka Allah mendatangi kita dengan berlari. Dan ketika mendatangi Allah kita dengan berlari, maka Allah lebih dari itu. Jadi jangan pernah merasa dikhianati oleh Tuhan. Jangan pernah merasa Allah itu tidak adil. Karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan berkaitan dengan justifikasi kita terhadap Allah, maka itu adalah kerja jahat dari hawa nafsu manusia. Kalau sudah hawa nafsu manusia mengendalikan dirinya, maka siap-siap akal sehatnya tidak akan pernah berfungsi. Makanya ada seorang pemerkosa, dia khawatir apa yang dia lakukan ketika dia memperkosa orang lain, dia khawatirkan lakukan itu ketahuan orang lain, maka dengan mudahnya wanita yang dia perkosa itu dia bunuh, dia mutilasi, dia cincang-cincang, dia masukkan karung, dia buang ke jurang, dia buang ke parit dan sebagainya. Karena dia sudah tidak punya akal. Akal sehatnya sudah tertutupi oleh hawa nafsunya. Inilah ciri dari qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Sambil kita sama-sama mengevaluasi apakah kita ini termasuk orang yang hatinya sudah sehat atau jangan-jangan hati kita bermasalah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan pula ada jenis hati yang disebut dengan qalbun mayit. Apa itu qalbun mayit? Yaitu hati yang gersang, hati yang mati, hati yang tidak mengenal siapa Tuhan, siapa Allah, tidak mau menjalankannya, dia tidak mencela dan dia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap larangan, dia tidak mengerti mana haram, mana yang halal. Dia tidak pernah menghamba dan dia tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai kenikmatan duniawi. Segala kesenangan, segala keenakan, segala keasyikan itu dia lakukan semata-mata untuk menuruti hawa nafsu. Apa ini haram? Sepertinya yang pernah dinyanyikan oleh Rhoma Irama ya, mengapa yang enak-enak itu diharamkan, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, dan seterusnya.
Maka jawabannya yang enak, yang asik, yang senang itu memang tipu daya setan. Dan itu memang kerjanya hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu bekerja, maka siap-siap akal akan hilang. Akal akan terreplace. Hawa nafsu mampu mereplace akal sehat manusia. Sehingga menjadi beringas. Sehingga menjadi tidak mempertimbangkan apapun. Bahkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu sudah tidak kenal lagi yang namanya penjara, tidak kenal lagi yang namanya hukum, tidak pernah takut lagi dengan yang namanya polisi dan tentara. Kalau memang mereka mau melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya mereka lakukan saja. Karena hawa nafsu yang bekerja. Mencintai karena hawa nafsu, memberi karena hawa nafsu, menahan diri karena hawa nafsu, membenci juga karena hawa nafsu. Ini mengerikan sekali. Sesungguhnya orang yang punya hati yang mati, kolbun mayit, berteman dengannya itu racun. Bermajelis dengannya itu benar. Oleh karena itu hati-hati dengan orang yang punya hati yang mati atau kolbun mayit. Tapi tenang, hati yang mati tidak seperti jasad yang mati. Kalau jasad sudah mati, tidak mungkin hidup kembali. Tetapi hati yang mati, kolbun mayit, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, untuk menerima hidayah, untuk mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada punya teman yang hatinya mati gitu ya, ada teman yang mungkin hatinya gersang, dia masih punya potensi. Ibarat tanah tandus, gersang, tidak ada cacing tanah di dalamnya, tidak pernah ada air yang menyentuhnya, kemudian bibit yang ada di atasnya tidak bisa tumbuh, maka hati yang mati, hati yang gersang itu ibarat tanah yang tandus dan gersang, ada bibit di sana tapi tidak bisa tumbuh, itu ibarat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat, yang menyuburkan, yang memakmurkan, yang menumbuhkan, dan akhirnya tanah yang tandus, yang gersang, walaupun tanahnya itu bagus, tapi karena tidak ada air, maka dari air itu akhirnya tanah tersebut menjadi subur, makmur, dan bisa menumbuhkan buah, bisa menumbuhkan tanaman, bisa menumbuhkan sayuran, dan lain sebagainya. Maka hati yang mati itu masih bisa atau memiliki potensi untuk hidup kembali. Jadi jangan pesimis. Kalau ada teman kita, waduh, hati saya ini sudah mati, tidak mungkin tertunjuki hidayah, tidak mungkin berjalan di jalan hijrah, maka sungguhnya pemahaman yang seperti itu sangat keliru, salah, fatal sekali. Karena salah pemahaman, salah mindset, salah kerangka berpikir, maka bisa jadi akan salah langkah. Maka tugas kita adalah memberikan pencerahan. Jadilah sang pencerah buat teman-teman terdekat kita, buat orang-orang yang ada di circle kita, mudah-mudahan dia ikut selamat di dunia, terlebih-lebih selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kolbun marid. Apa itu kolbun marid? Yaitu hati yang sakit. Hati yang hidup tetapi mengandung penyakit. Hati yang rada-rada kagak jelas. Hati yang gegana, gelisah, galau, merana. Kadang cenderung kepada Allah, menginginkan keselamatan, dia memiliki kecintaan kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, ikhlas, kadang tawakal. Tapi di satu sisi dia cenderung mengalami berbagai macam ujian. Ujung-ujungnya muncullah penyakit hati, syahwat, hasad atau dengki, suka takabur atau sombong, menunjukkan kehebatannya, dan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Kadang dia bisa merasakan ketaatan kepada Allah, tapi di satu sisi kadang juga dia merasa Allah itu tidak adil. Kemudian tidak perlu saya melakukan ini, itu, dan seterusnya. Karena sesungguhnya apa yang saya lakukan adalah kehendak saya. Nah, ini orang seperti ini intinya galau. Ketika dia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibully sama temannya. Ujung-ujungnya kena mental, kena mental gitu ya. Dan ketika dibully, waduh, iya juga ya. Ngapain juga saya ini taat kepada Allah. Katanya orang yang taat kepada Allah, semakin taat dia kepada Allah, maka semakin dekat dengan kematian.
Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang taat sehingga dia cepat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah deh, saya tidak usah taat-taat kepada Allah. Ini teori dari mana? Kekeliruan dari mana yang didapatkan seperti ini? Ngebut berarti maut. Semakin ngebut, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, kebut-kebutan saja supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini keliru. Memahami konsep keimanan dan amal soleh yang keliru. Hati-hati yang seperti itu. Makanya salah berguru, apalagi bergurunya cuma bermodalkan YouTube doang, searah doang, itu tidak ada tanya jawab dan tidak ada diskusi dan tidak ada kopi darat. Hati-hati. Kita nanti jatuhnya malah orang yang mudah sekali mengatakan si A sesat, si A kafir, si A bid'ah, si B melakukan syirik besar, dan seterusnya. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu, penyebab utama penyakit hati itu adalah suka melakukan yang syubhat-syubhat dan memperturutkan syahwat. Apa saja yang syubhat-syubhat, segala sesuatu yang sekiranya membuat kita ragu, minum obat atau berobat dengan sesuatu yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merokok gitu ya. Hati-hati dengan rokok gitu ya. Memang ada sebagian ulama yang menghalalkan rokok, tapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau merokok itu sekiranya menzolimi orang lain, maka siap-siap saja doa orang yang terzolimi itu mustajab. Ketika antum dekat dengan orang yang merokok dan antum terganggu dengan rokoknya, antum boleh berdoa, ya Allah berikan teguran, berikan peringatan, berikan sesuatu yang menyebabkan dia itu sadar sampai akhirnya dia tidak mau merokok lagi. Boleh kita doa seperti itu. Mustajab soal doa kita, karena kita sedang terjolimi. Waduh, merokok, saya terjolimi. Ya Allah, dekatkan aku jodoh. Masya Allah. Berikan rezeki yang melimpah, berikan kekuatan keimanan, berikan kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Salah satu contoh perkara yang subhat gitu ya. Nah, jadi obat supaya selamat, obat supaya hati yang sakit tadi itu menjadi kembali sehat, maka makanan terbaiknya adalah terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan obat terbaik orang yang hatinya sakit adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Membacanya, memperbaiki bacaannya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian menebarkan, menyebarkan, mendakwahkannya dan lain sebagainya. Iwafillah yang insyaallah dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga yang menyebabkan hati kita itu rusak ada yang disebut dengan racun hati. Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan di dalam kitabnya racun hati itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah banyak bicara, yang isinya ghibah, namimah atau mengadu domba, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menimbulkan keraguan-raguan, debat kusir yang tidak ada habisnya, kemudian menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengarah kepada kemaksiatan, mendekati zina dan lain sebagainya, kedustaan, suka menyanjung-nyanjung yang sebenarnya itu hanya manusia biasa tapi dilebih-lebihkan, mengholok, menghina dan lain sebagainya. Orang yang senantiasa banyak bicara tapi isinya sampah, maka itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia berbicara yang baik, auliyasmut, atau diam saja gitu. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Kalau bisa berkata baik, ngomong, dakwah gitu. Karena orang yang banyak bicara, apalagi bicaranya adalah bicara yang sia-sia, akan menghilangkan kebahagiaan dan kesenangan dunia. Orang yang gibah itu tidak ada yang namanya rasa bahagia. Dia sudah menggibahi A, B, C, dan seterusnya, D, E, F, dia pengen gibahin juga. Dan ketika dia menggibah seseorang, di dalam batinnya, aduh, saya ini gibahin orang, pasti dia gibahin saya di tempat lain. Tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia. Dan orang yang senantiasa banyak bicara dan bicaranya itu penuh dengan kesia-siaan, akan menghilangkan keberuntungan dan kemenangan di akhirat. Hati-hati. Yang kedua, banyak makan. Hati-hati. Di dalam salah satu hadis disebutkan,
Makan itu sepertiganya adalah makanan, sepertiganya minuman, dan berikan kesempatan pada bagian lambung atau organ-organ pencernaan kita itu untuk udara atau tempat nafas. Makanya kalau memang antum serius berhijrah, mau yang ikhwan, mau yang akhwat, diet dong. Bahkan Umar tuh terang-terangan, aku benci, aku tidak suka dengan kaum mukminin, kaum muslimin itu yang badannya gemuk. Jadi orang yang gemuk itu sudah bisa kita lihat. Karena saya sudah berhasil mengamati, tidak cuma 1-2 orang, puluhan bahkan. Orang-orang yang badannya gemuk, orang-orang yang badannya gendut itu biasanya pola kehidupannya itu lebih banyak tidak nyunahnya. Aktivitas sunnahnya itu sedikit. Coba orang yang badannya gemuk, badannya gendut itu rajin puasa Senin Kemis, rajin tahajud, rajin sholat duha, makan seperlunya saja, ngemil tidak berlebihan, menghindari junk food dan seterusnya. Karena kalau saya perhatikan orang-orang yang gemuk, orang-orang yang gendut itu ya Allah, kayaknya tidak ada waktu untuk tidak ngemil, selalu ngemil. Sehingga Anda menyimpulkan, kadang-kadang senyum sendiri ngelihat orang yang gemuk, orang-orang yang sambil ngemil, oh gitu tuh aktivitasnya. Orang yang badannya gemuk, orang yang badannya gendut. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga punya keluarga yang badannya gemuk, badannya gendut. Tapi ini yang disampaikan di dalam kitab tersebut. Jangan banyak makan. Orang yang banyak makan itu terlihat dari casingnya. Orang yang banyak makan itu akan terlihat dari postur tubuhnya. Yang banyak tidur juga. Padahal Rasulullah SAW itu menginginkan kita sebagai orang yang beriman itu sedikit makan, sedikit tidur, banyak berpuasa. Insya Allah orang yang banyak berpuasa itu dia akan kuat fisiknya. Sedikit makan itu melembutkan hati, menguatkan daya pikir, membuka diri, serta melemahkan hawa nafsu dan sifat amarah. Melemahkan hawa nafsu di sini adalah hawa nafsu jahat. Kalau misalnya nafsu yang lain, misalnya kalau misalnya yang sudah berkeluarga ya, suami atau istri, nafsu yang berkaitan dengan birahi, nafsu yang berkaitan dengan hubungan seksual itu ternyata tidak menurun kalau orang yang sedikit makan itu atau yang rajin berpuasa. Itu malah bertambah-tambah, malah bertambah semangat. Kenapa? Karena orang yang sedikit makan, apalagi yang sering berpuasa Senin Kemis, kolesterolnya stabil, asam uratnya stabil, tekanan darah tingginya stabil, metabolisme tubuhnya itu baik, racun-racun tubuhnya itu akan keluar. Karena sesungguhnya orang yang sedikit makan atau orang yang rajin berpuasa pasti fisiknya itu akan melakukan detoksifikasi. Masya Allah. Sehingga badannya semakin sehat, semakin bergairah, semakin bertambah-tambah semangatnya. Tapi untuk melakukan kemaksiatan, hawa nafsu jahat itu akan hilang atas rahmat dan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, jangan keliru. Ikhwah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, racun hati itu adalah banyak bergaul. Dalam pengertian kalau kita banyak bergaul dalam rangka mewarnai, silahkan. Yang jadi masalah banyak bergaul, ternyata kita tidak sanggup mewarnai, malah terwarnai. Terikut-ikut menjadi ahwat yang konsumtif, terikut-ikut jadi pria yang rajin olahraga, kuat naik sepeda, kuat jogging 5 km, tapi 50 meter ke masjid, ke musola, ke langgar, itu berat rasanya kaki. Ini gara-gara salah komunitas, salah kelompok. Termasuk yang lagi viral itu, ada temannya meninggal, dimakamkan, rame-rame teman-temannya itu ngegas motornya. Dia pikir dengan gas-gas motornya itu temannya yang dalam kubur itu bahagia, senang. Wah, aku diantar oleh temanku yang setia, yang memiliki solidaritas tinggi dan sebagainya. Padahal itu menjadi aib keluarga gitu. Padahal itu akan menjadi semakin dia tersiksa di alam kubur. Makanya salah teman, salah majelis, salah komunitas, salah circle, salah bergaul, siap-siap saja. Kita akan diberlakukan oleh orang lain di komunitas kita itu sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita selama hidup. Yang suka motor akan dimotorin, yang suka makan akan dimakanin.
Yang suka ngaji pasti akan rajin ngaji. Yang keempat, banyak memandang, hati-hati gitu ya. Apalagi yang laki-laki, tidak hanya laki-laki, yang wanita juga suka dengan artis Korea, suka dengan K-pop, suka dengan BTS dan lain sebagainya, BTS gitu. Yang laki-laki juga suka dengan wanita-wanita Korea dan seterusnya. Ya, hati-hati. Yang namanya banyak memandang itu bisa merusak dan menghancurkan diri kita. Orang yang banyak memandang sesuatu yang sekiranya itu diharamkan, yang tidak pantas oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap matanya rusak dan hancur, maka hatinya juga akan rusak dan hancur. Hati-hati. Iwafillah yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berikan gizi, berikan nutrisi yang sekiranya itu bisa menyemangati, yang bisa menghidupkan hati kita. Bagaimana supaya kita di jalan hijrah ini terjaga hati kita dan hati kita senantiasa hidup. Hati kita itu senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan banyak mengingat dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, beristighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan, mudah-mudahan dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, dengan banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita. Kalaupun misalnya doa kita tidak terkabul, yakinlah bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari atau dikonversi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi dicatat sebagai amalan baik. Ingat loh, orang yang berdoa itu berpahala dan menjadi catatan amal baik oleh malaikat. Jadi jangan salah. Dan ketika kita berdoa, dan doa itu kita doakan untuk orang lain, sesungguhnya doa orang untuk orang lain itu sebenarnya doa buat kita juga. Jadi berdoa itu insya Allah sangat bermanfaat, berfaedah, dan Allah paling suka dengan hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Baik, yang keempat, banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu, orang yang bakhil adalah orang yang pelit, adalah ketika disebut namaku di dekatnya, ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Jadi kalau misalnya ada yang mengucap, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum wa antuna, ikhwan akhwat sekalian, jawablah dengan Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa kita memuliakan, yang sesungguhnya kita menunjukkan. Kelima adalah qiyamul lail, dengan banyak sholat malam. Sholat tahajud itu merupakan sholat yang amat sangat penting, menguatkan raga kita, menguatkan fisik kita, dan menguatkan komitmen kita di jalan hijrah ini. Iwafillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak materi yang Ana sampaikan menyempurnakan pembahasan di pertemuan yang lalu. Maka kita lanjutkan ke pembahasan how to hijrah. Pada kesempatan malam hari ini, Ana akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara yang harus kita tempuh supaya kita ini benar-benar hijrah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas manusia setengah hijrah. Maka ciri manusia setengah hijrah itu dia rajin menjalankan perintah Allah, rajin menyembah Allah, tapi ternyata larangan Allah dianggap sampah. Sekali lagi Anda sampaikan, manusia setengah hijrah itu adalah manusia yang rajin menyembah Allah, menjalankan perintah Allah, tapi segala larangan Allah dia anggap sampah. Hati-hati. Maka pada kesempatan malam hari ini
agar kita benar-benar hijrah, bagaimana hijrah yang sejati, bagaimana hijrah yang hakiki, bagaimana hijrah yang sebenar-benar hijrah, maka kita harus hijrah 100%. Sebentar ya. Hijrah 100%. Hijrah 100% itu seperti apa? Maka perlu kita pahami bersama-sama, hijrah 100% adalah sebagai berikut. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika ada seekor ayam yang telah mengeluarkan telurnya. Supaya bisa menjadi anak ayam, supaya telurnya bisa menetas, perlu dieramin selama kurang lebih 21 hari. Apa yang terjadi apabila telur itu hanya dierami oleh induk ayam selama 10 hari doang? Yang terjadi apa? Tidak bisa juga diceplok jadi telur mata sapi atau telur dadar, tidak bisa juga menetas. Dikarenakan apa? Dikarenakan ayam tersebut telah mengerami telurnya setengah hati, tidak menjadi apa-apa. Apabila dierami 21 hari maka akan menetas. Dan tidak akan menjadi ayam, tidak menjadi anak ayam ketika dierami hanya 10 hari saja atau 15 hari saja. Maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini yang menjadi problem. Apabila kita melihat yang dilakukan oleh induk ayam, maka induk ayam tidak 100%. Kenapa hijrah itu harus 100%? Apabila hijrah tidak 100%, maka tidak maksimal. Bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk juga ketika kita punya rumah, tapi ternyata lampunya banyak. AC-nya ada 2. Ada rice cooker. Ada oven listrik. Ada mesin cuci. Dan berbagai macam peralatan elektronik lainnya. Setelah dihitung-hitung ternyata nyaris 5.000 watt gitu ya, yang dibutuhkan. Ternyata rumahnya cuma 1.300 watt saja dayanya. Apa yang terjadi? Maka ketika semua dinyalakan jeglek. Biar pet gitu ya. Maka kalau misalnya listrik itu tidak 100% dayanya, setengah-setengah bahkan hanya sepertiga, maka siap-siap. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Rice cooker tidak bisa masak, mesin cuci tidak bisa laundry, oven tidak bisa bikin kue, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem. Apabila kita tidak melakukan aktivitas atau perbuatan itu 100%, maka siap-siap saja kita bisa jadi akan berbuat sia-sia, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita tidak 100%, ini belum berbicara hijrah ini baru berbicara perkara emosional dan rasional. Gitu ya. Jadi apabila kita tidak 100%, itu bisa membuat celaka dan mencelakakan. Bisa membuat celaka diri kita dan bisa mencelakakan orang lain. Contohnya pesawat. Berdasarkan penelitian dan setelah Anda baca-baca, pesawat itu ketika sudah menempuh kurang lebih jarak 1,5 km kalau tidak salah. Untuk pesawat-pesawat yang besar, Boeing 737 gitu ya. Dengan daya pacunya itu sekitar 2,5 km sampai dengan 3 km gitu. Ketika dia sudah meluncur di jarak 1,5 km, itu kecepatannya harus 200 km per jam sekian. Kalau kurang dari itu, sudah bisa dipastikan pesawat tidak mungkin take off. Pesawat tidak mungkin terbang. Pesawat tidak mungkin menuju udara. Artinya apa? Pesawat mau terbang saja, kalau tidak menggunakan tenaga, energi, kelajuan, kecepatan yang sesuai,
maka tidak mungkin dia bisa terbang. Kelajuannya 199 km per jam. Kalau misalnya mau dipresentasikan 95%, maka 95% itu tidak ada gunanya dan berbahaya sekali. Tidak bisa terbang keterusan gitu. Atau kalau misalnya direm, bisa jadi misalnya remnya belum, waduh, pesawat remnya belum gitu. Malah menabrak pesawat yang lain. Hati-hati. Bisa membuat diri celaka dan bisa mencelakakan orang lain. Begitu juga dengan roket. Roket kalau tidak 100%, daya dorong dari bawah itu tidak 100%, maka roket akan jatuh. Roket kalau dibalik tekor gitu ya. Yang didapat bukan roket yang terbang tapi tekor kan, jadinya nyungsep ke bawah gitu. Nah, begitu juga dengan kapal. Kapal itu sebelum dia akhirnya menuju sungai, menuju danau, menuju lautan, itu harus dipastikan semua bautnya sudah terpasang. Tidak ada satupun baut yang sekiranya itu tidak terpasang. Kalau ada satu baut yang tidak terpasang, apalagi posisinya di bawah, siap-siap kapal akan bocor. Jadi kapal saja harus 100%. Kalau kapal tidak diurus 100%, bautnya kurang satu saja, alamat bisa jadi akan menjadi pemicu kecelakaan dan menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. Nah, begitu juga apabila kita tidak 100% dalam memahami sesuatu, dalam hal ini jalan hijrah, dalam hal ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keutuhan pemahaman, khususnya berkaitan dengan pemahaman Islam, maka yang terjadi adalah Islamofobia. Ketakutan terhadap Islam. Pernah suatu ketika Kiai Haji Zaidun MZ itu menyampaikan, ada 4 orang buta diminta untuk memegang gajah. Yang pertama memegang kakinya, dan dia menyimpulkan, oh gajah itu ternyata seperti batang pohon kelapa toh. Ada juga yang memegang telinganya atau kupingnya, sehingga orang buta ini menyimpulkan, oh ternyata gajah itu tipis seperti kipas sate. Ada juga yang memegang belalainya. Oh, ternyata gajah itu seperti ular sanca. Oh, ternyata gajah itu seperti ular sawah. Oh, ternyata gajah itu seperti anaconda gitu ya. Karena yang dipegang mungkin hidungnya gitu. Seperti ular intinya. Ada juga yang mungkin memegang perutnya. Oh, ternyata gajah itu besar. Oh, gajah itu lebar. Oh, ternyata gajah itu mirip seperti drum, mirip seperti gentong, karena yang ia pegang adalah perutnya. Hati-hati. Ketika kita tidak melihat sesuatu secara utuh, maka siap-siap saja. Ketika kita tidak memahami sesuatu itu secara 100%, maka siap-siap saja. Kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang utuh. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami sesuatu yang sifatnya itu 100%, termasuk jalan hijrah juga harus 100%, karena memang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, supaya kita bisa betul-betul di jalan hijrah ini, memahami jalan ini betul-betul baik, jalan ini sempurna, Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, syamil wa kamil, menyeluruh dan sempurna, maka perlu kita memahami Islam, perlu kita memahami jalan hijrah ini dengan 100%. Dalam progres yang baik, dalam perjuangan yang memang sesuai dengan apa yang kita sanggup. Ihwafillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah 100% itu adalah hijrah yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah, termasuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, yang kitabnya itu ditulis dalam bahasa Arab, itu setengah sampai dengan 1 meter itu kalau disusun. Kalau misalnya antum mau beli di toko buku itu banyak, yang jual online juga banyak gitu ya. Itu beliau menyampaikan,
Hijrah yang sempurna itu adalah hijrah yang utamanya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apa-apa yang dilarang? Karena apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerjanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu sudah bekerja, maka hati-hati. Seperti tadi saya sampaikan di awal, maka siap-siap saja. Akal tidak berfungsi, hati tidak bisa merasa. Yang dilakukan adalah kemaksiatan, kemaksiatan, dan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam urusan ibadah pun kita juga harus 100%. Orang yang berpuasa, tujuan akhirnya adalah takwa. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan predikat takwa. Tapi apabila orang yang berpuasa, yang seharusnya buka puasa itu jam 6:14, dia buka puasa jam 6. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mendapatkan pahala. Kalau misalnya mau menggunakan rasional manusia, tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan ayat, dan tidak berdasarkan sunnah Rasulullah. Oh iya, kalau saya buka jam 6 sore, tidak sampai jam 6:14, berarti saya sudah puasa 98,7%, misalnya gitu ya. Berarti pahalanya sekian. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya puasa itu ingin mendapatkan pahala, maka puasanya itu harus 100%. Mulai dari selesai azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, begitu juga dengan sholat. Sholat itu harus 100%. Ustadz, boleh enggak sholat itu 120%? Enggak boleh. Kelebihan. Harus 100%. Maksudnya gimana itu? 120%. Jadi gini Ustadz, saya itu sholat maghrib 4 rakaat. Jadi 120% itu. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala berlebihan yang seperti itu, mengada-ngada. Makanya yang terjadi apa? Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Hati-hati yang seperti itu. Jadi kalau sholat, ketika kita sholat, misalnya Allahu Akbar seterusnya, sampai akhirnya di tahiyat akhir, kita kentut. Setelah kita kentut, apakah setelah itu kita masih bisa melanjutkan sholat kita? Tidak bisa. Yang harus kita lakukan apa? Sholat ulang? Oh tidak, bukan sholat ulang dulu. Wudu dulu, Masya Allah. Dan wudu itu ada tuntunannya, ada tata caranya, ada tutorialnya. Berhubung saya sholat, kemudian ketika saya sholat, kemudian saya kentut, maka saya tidak perlu berwudu. Saya cukup membasuh lubang pantat saya yang kentut tadi. Nah ini syariat dari mana seperti ini? Ajaran dari mana seperti ini? Kalau yang namanya kentut, maka harus wudu secara sempurna dari awal sampai dengan akhir. Kemudian mengulang sholatnya. Dan setelah salam, baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat baru dicatat sebagai amal baik. Apakah pahalanya diterima? Belum tentu lagi bahkan. Sudah wudu sempurna, sudah sholat sempurna. Kemudian apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya? Belum tentu. Yang sudah 100% saja itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mungkin bisa jadi dia salah niat. Apalagi yang tidak mengerjakan 100%, apalagi yang tidak mengerjakan sholat, yang tidak berwudu dan lain sebagainya. Jadi perkara ibadah ini jangan salah. Ada aturannya, ada ketetapannya, ada tuntunan dan ada tuntutan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar aturan, tapi isinya adalah tuntunan. Tuntunan ini berarti apa? Kaifiyat, tata cara. Tuntutan berarti perintah. Apakah ini dikerjakan atau ditinggalkan? Hati-hati. Ustadz, saya itu mau berzakat. Ya hitunglah kita pakai yang berpendapat zakat fitrah itu 2,5 beras. Walaupun ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3 kilo dan seterusnya. Kita ambil patokan 2,5 saja. Gitu. Contoh gitu ya. Tidak perlu diperdebatkan. Itu perbedaan fikih saja. Ustadz, saya itu pengen berzakat fitrah. Oh silahkan. Mau berzakat fitrah untuk berapa orang? Satu orang. Satu orang 2,5 kilogram.
kemudian dia berzakat fitrah. Setelah dia beli 2,5 kilogram, kemudian dia bawa, kemudian dia serahkan kepada petugas zakat, kemudian petugas zakat menimbang. Wah Pak, ini cuma 1,9 kilogram saja Pak, ini gimana Pak? Loh, yang benar katanya. Saya beli di warung situ 2,5 kilogram gitu. Wah Bapak kena tipu tuh Pak. Bapak balik saja deh di situ, bilangin kalau ini timbangannya salah, cuma 1,9 kilogram saja gitu. Bukan 2,5 kilogram. Gitu. Kemudian kita mengatakan, ya sudah Pak, beredaan aja lah, sudahlah gitu. Seadanya aja saya berzakat gitu. Zakat fitrah saya sudahlah itu 1,5 kilogram saja lah, enggak usah merepotkan. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Insya Allah kita beredaan aja lah. Enggak bisa seperti itu. Zakat itu ada tata caranya, ada ukurannya, terikat pada ruang, waktu, dan ukuran gitu. Enggak bisa seenaknya kita melakukan aktivitas yang menyalahi hukum syariat. Zakat ada aturannya, puasa ada aturannya, sholat ada aturannya. Berhaji pun ada aturannya. Berhubung masa Covid, kita tidak usah berhaji. Kita cukup bikin replika Ka'bah di Samarinda. Kita cukup buat replika Ka'bah di Bandung. Kita bikin replika replika Ka'bah di Jambi, di Tenggarong, di Jakarta, dan seterusnya. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Apakah bisa seperti itu? Sekali lagi tidak bisa. Berhubung masa pandemi, maka sholat Jumat kita via Zoom saja. Wah, repot sekali itu via Zoom ya. Walaupun secara fikih itu tertolak, secara fikih itu menyalahi, sholat Jumatnya tidak sah, ya aneh saja misalnya untuk perhatikan. Zoom ini kan bisa sering patah-patah ya, sering baper, sering buffering ya, sering tertinggal, sering delay. Allahu Akbar. Oh, tiba-tiba Allahu Akbar. Baru waladolin gitu ya. Tiba-tiba Allahu Akbar. Tahu-tahu ruku, tahu-tahu sujud gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tiba-tiba waladolin. Ya ini gara-gara sholat Jumat pakai Zoom meeting. Repot sekali. Secara fikih tidak boleh. Yang namanya sholat Jumat itu harus terikat pada ruang dan waktu. Tidak boleh terpisah ruang dan waktu. Di satu tempat dan di satu keadaan yang sama. Iwafillah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya hijrah yang 100% itu adalah hijrah yang memang mendekat untuk taat, yang dalam rangka benar-benar meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan 4 tanda seseorang itu benar-benar takwa, benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa 4 ciri? Apa 4 tanda orang yang bertakwa? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, how to hijrah? Bagaimana sih jalan yang harus ditempuh ketika kita hijrah di jalan Allah? Maka ada 4 yang harus kita lakukan supaya kita bisa meraih ketakwaan. Orang yang hijrah 100%, maka buahnya adalah ketakwaan. Hijrah hakiki itu gimana sih? Hijrah 100% itu gimana sih? Maka hijrah yang menjadikan engkau bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tanda yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah al-khauf min Rabbal Jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Ketika bermaksiat, takut. Ketika sholat sendiri, zuhur 2 rakaat, takut. Karena Allah sudah mengatur sholat zuhur ya 4 rakaat. Bulan puasa, walaupun tidak ada orang di rumah, tidak berani buka kulkas. Tidak berani minum air es yang ada di kulkas. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau pacaran. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang kita untuk berpacaran. Jangankan berpacaran, taqrabu zina saja dilarang. Mendekati zina saja dilarang.
ketika dia tidak mau atau tidak melakukan pacaran karena takut kepada Allah, maka sesungguhnya itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauhi segala macam larangannya. Tidak berhutang yang ada bunganya, tidak kredit motor yang ada bunganya, tidak kredit mobil yang ada bunganya, tidak kredit rumah yang ada bunganya, menghindari segala sesuatu yang berkenaan dengan riba. Karena seringan-ringan dosa riba itu seperti memperkosa wanita, dan wanita yang diperkosa itu adalah ibu kandung Anda sendiri. Ya Allah, memperkosa dosa besar. Memperkosa anak orang dosa besar, berlipat-lipat. Bahkan kalau hukumannya dalam Islam itu harus dirojam kalau dia sudah menikah. Artinya dirojam itu digali kuburan, disisakan kepalanya, dilemparin dengan menggunakan batu sampai dia mati. Saking buruknya dan besarnya dosa orang yang memperkosa. Apalagi sampai memperkosa ibu kandung sendiri. Dosanya itu ya Allah. Mungkin dosa memperkosa itu pangkat 10 atau pangkat 123. Itu kayak apa itu pangkat 123. Dosanya besar sekali. Itu seringan-ringannya dosa riba. Hati-hati. Riba, zina, ghibah, minum-minuman keras, melakukan aktivitas yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mau melakukan. Al-khauf min Rabbal Jalil. Dia benar-benar takut kepada Allah yang Maha Agung. Dia tidak mau melakukan aktivitas yang itu sekiranya mengkhianati Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ketika sembunyi-sembunyi, ketika sendiri tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendiri menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, curhat sejadi-jadinya sehabis-habisnya atas permasalahannya. Karena sejatinya manusia hidup di dunia ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mulk itu di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan mati dan hidup. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu mati dulu baru hidup. Karena sungguhnya hidup kita di dunia pada hari ini sementara, bukan dikatakan sebagai hidup. Malah mati itulah nanti hidup yang sebenarnya. Ketika kita hidup di dunia ini kita sedang berbekal. Dan ketika kita berbekal ini kita sedang mengumpulkan bekal, bukan hidup selama-lamanya gitu, mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Makanya sayang sekali di waktu yang sangat sebentar kita hidup di dunia ini kita sia-siakan. Makanya kenapa kita harus bersemangat, saya begitu bersemangat, teman-teman begitu bersemangat di jalan hijrah ini, karena kita ingin bertemu di dunia dan mudah-mudahan bisa berkumpul dan bertetangga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang selanjutnya, ridho bil jalil, bil qalil. Jadi ridho terhadap yang qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah itu merupakan yang terbaik buat kita dan insya Allah itulah yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menguji setiap kita dengan ujian, dengan cobaan, baik itu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan uang, kekurangan harta, jiwa diganggu, jiwa dibuat galau, sedikit buah-buahan dan lain sebagainya. Maka kita harus bersabar. Apapun yang kita dapatkan, walaupun hanya sedikit, misalnya kiriman dari orang tua sedikit, gaji kita sedikit, kemudian mungkin teman kita sedikit, di komunitas kita itu orangnya itu-itu saja, minoritas gitu ya. Anggota dari komunitas kita itu tidak lebih banyak dari anggota klub bola gitu. Enggak apa-apa. Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran yang namanya Al-Khalil itu memang orang-orang yang sedikit. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang bersabar, sedikit yang beriman, sedikit yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang sedikit.
Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan terasing bahkan. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali akan asing di kemudian hari, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan yang sedikit itu, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan tambah rezekinya, tambah segalanya. Yang paling penting Allah tambahkan keberkahan dan rahmat untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap yang sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, al-amal bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup berat. Ini tantangan tersendiri buat teman-teman yang berjalan di jalan hijrah, yang sedang meniti jalan hijrah. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara yang ringan. Ini perkara yang amat sangat berat dan harus kita pikul sekuat tenaga. Sanggup, tidak sanggup, suka, tidak suka. Dan antum harus menyadari itu. Teman-teman yang nanti berjalan di jalan hijrah ini maka akan harus bersegera gitu, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam tuh secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Musuh yang benar-benar sejati. Musuh sejati, musuh yang sebenarnya itu adalah syaitonir rajim. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersegera, mari kita sama-sama menerapkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh sesuka hati. Misalnya Bang Dimas ke acara nikahannya mantan, makan-makannya prasmanan. Ada soto Makassar, ada soto Banjar, ada tumpeng, kemudian ada sate, ada kambing guling, ada gado-gado, ada batagor, dan lain sebagainya. Kita hanya makan batagor, atau kita hanya makan soto Makassar dan soto Banjar. Yang lainnya kita tidak pilih. Maka sesungguhnya Islam itu bukan agama prasmanan. Islam juga bukan restoran Padang. Islam juga bukan rumah makan Padang. Kalau antum pernah ke rumah makan Padang, berdua, bertiga, atau sama keluarga, itu semua makanan Padang, makanan yang ada di warung tersebut, yang ada di restoran tersebut, diturunkan, dihidangkan di depan kita. Yang kita bayar adalah yang kita pilih, yang kita makan. Yang tidak kita pilih dan tidak kita makan, itu kembalikan. Sejatinya Islam bukanlah agama prasmanan, Islam bukanlah agama restoran Padang atau warung Padang. Karena apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita terima semua, kita jalankan semua. Kalau itu perintah Allah, kalau itu larangan Allah, maka semuanya harus kita tolak dan harus kita hindari. Nggak boleh sholat, oke. Menutup aurat, aduh nanti dulu. Saya hobinya futsal. Dan saya tidak biasa main futsal celana panjang. Nah ini pilih-pilih. Sholat, oke. Puasa, oke. Nutup aurat, aduh saya tidak biasa pakai jilbab. Kalau pakai jilbab gimana nanti kecantikan saya berkurang. Nanti belang nih. Yang di bagian dalamnya putih, yang di sisi luarnya hitam. Takut belang gitu ya. Bahkan ada juga yang pakai make up tebal gitu. Tabarut kan enggak boleh gitu, Masya Allah. Sholat oke, puasa oke, tutup aurat oke, tabarut, berhias berlebihan. Aduh gimana ya, saya ini public figure, saya ini artis, saya ini model, saya ini pelayan di hotel, saya ini front office dan seterusnya. Bahkan saking tebalnya bedaknya, saking mahalnya make up-nya, wudu aja itu sampai begini itu, ambil cuma dipercik-percik katanya, kalau perlu tayamum gitu ya. Saking takutnya make up-nya luntur, saking takutnya tata rias wajahnya itu hilang tuh, karena harganya mahal.
Karena kosmetiknya itu harganya ratusan bahkan sampai jutaan gitu. Yang seperti ini masalah. Tidak boleh kita pilih-pilih. Setuju dengan puasa, tapi tidak setuju dengan ekonomi Islam. Setuju dengan sholat, tapi tidak setuju dengan pendidikan Islam. Setuju dengan zakat, tapi tidak setuju dengan politik Islam. Padahal sejatinya politik itu kan riayah su'unil ummah, mengurusi urusan umat. Gitu. Negara mengurusi masyarakat, negara mengurusi umat, itulah politik. Jangan dikatakan politik itu kotor. Karena Islam itu all in one. Islam itu mengatur segalanya. Totalitas Islam itu tidak sekedar urusan akidah, tidak sekedar urusan rukun iman saja. Bukan juga Islam itu hanya sekedar ibadah atau rukun Islam saja. Tapi Islam juga mengatur urusan makanan. Makanan yang kita makan. Adab makan duduk dengan tangan kanan. Kemudian kalau panas jangan ditiup. Kemudian diperhatikan juga ini makanan halal atau haram, ini babi atau sapi, ini anjing atau kambing, harus diperhatikan. Kalaupun misalnya sudah halal, nyata ini adalah daging sapi atau daging kambing, dilihat lagi, ini kambing siapa, ini sapi siapa. Tidak boleh asal makan. Itu Islam mengatur urusan makanan. Mulai dari adab makan, cara makan, sampai zat yang kita makan. Bahkan ketika kita memperoleh makanan itu dengan cara apa? Membeli atau mencuri. Dikasih atau malah merampas. Nah, hati-hati. Urusan pakaian juga diatur. Urusan akhlak, interaksi dengan sesama manusia, interaksi dengan wanita, interaksi dengan penjual, interaksi dengan pembeli, interaksi dengan orang tua, interaksi dengan guru, interaksi dengan dosen, interaksi dengan teman-teman sejawat dan sebagainya. Bagaimana itu Islam mengatur. Dan yang paling penting, Islam juga mengatur Ipolek Sosbud Hankamnas, segala sesuatu yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya itu diatur secara menyeluruh dan mendasar. Syamil wa kamil, menyeluruh dan sempurna. Tidak ada satupun yang tidak diatur oleh Islam. Hanya saja ada sebagian orang di luar sana yang menginginkan sekularisme. Apa itu sekularisme? Pasludin anil hayyah. Memisahkan agama dari kehidupan. Allah disembah, tapi hukum-hukum Allah dianggap sampah. Rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah, tapi hukum-hukum Allah dia abaikan. Dia tidak mau menggunakan politik sesuai Islam. Dia tidak mau menggunakan ekonomi yang bebas riba. Dia tidak mau menggunakan ekonomi Islam. Dia tidak mau menggunakan pendidikan Islam. Dia tidak menginginkan hukum Islam dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, tanda atau ciri orang yang bertakwa itu adalah istiqdad liyaumi ar-rahil. Bersiap diri untuk menghadapi hari penggiringan. Menghadapi hari penghisapan, menghadapi hari perhitungan. Ketika manusia itu sudah wafat, sudah mati, maka alam kubur merupakan alam selanjutnya. Apakah dia di sana disiksa atau dia tidur tenang, ibarat tidurnya pengantin baru di malam hari. Terasa sebentar banget, sebentar. Tahu-tahu sudah pagi, belum ngapa-ngapain, sudah pagi aja tuh kata pengantin baru gitu. Ya itulah gambaran orang yang berada di alam kubur yang sedekahnya bagus, amalannya bagus, jauh dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi di hari kemudian? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Allah perintahkan kepada kita untuk bersiap-siap. Dan jalan hijrah harus kita segerakan.
Jalan hijrah harus kita jalani dan selalu siapkan diri kita untuk bertambah informasi, bertambah pengetahuan, bertambah amal, bertambah semangat kita dalam menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ilal maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luas, itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Luas bumi masih bisa diukur, tapi luasnya surga itu seluas langit. Masya Allah, seluas langit itu seperti apa? Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit pertama mungkin masih bisa kita hitung, langit kedua kita sudah tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan seberapa luas, Masya Allah. Nikmat surga adalah nikmat yang tiada tara. Apapun yang terbersit dalam pikiran kita berkaitan dengan surga, itu bukan surga. Surga jauh lebih nikmat, surga jauh lebih asik, surga jauh lebih menenangkan dan membahagiakan dibandingkan apa yang bisa kita pikirkan. Oleh karena itu, sejatinya hijrah 100% itu adalah takwa yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan 4 tanda atau ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, rela terhadap yang sedikit. Yang ketiga adalah mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu perintah, jalankan. Jika itu larangan, tinggalkan. Kemudian yang terakhir, bersiap diri untuk menghadapi hari penggiringan. Mudah-mudahan terjawab how to hijrah, bagaimana sejatinya hijrah itu yang harus kita lakukan. Maka kita harus mendekat untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Bang Dimas, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Panjang Ustaz. Panjang, lebar, jelas, dan insya Allah kita sama-sama bisa memahami. Daging banget Ustaz.